Bosen banget nungguin tadi yang 100 derajat Celcius, bahkan udah sekitar 12 menit dan airnya belum mateng. Airnya 1587 watt. Oke guys, ini adalah All Office Channel dan kali ini kita mau masak-masak ya. Oh bukan, kita mau bahas hal yang kemarin sempat viral ya, yaitu konversi dari gas ke kompor listrik. Jadi yang sebelumnya ibu-ibu atau mama yang biasa masak dengan tabung gas 3 kg itu sama pemerintah mau dikonversikan menjadi menggunakan listrik, yang masaknya pakai kompor listrik. Ya sebenarnya menurutku sih itu ide bagus ya. Mungkin sekarang juga negaranya udah mulai kesusahan gitu untuk menggelontorkan subsidi untuk gas 3 kilo, dan sementara di sisi lain dari PLN-nya posisinya dia sudah oversupply untuk dayanya. Jadi ya sebenarnya sih ide bagus, cuman kita lihat apakah kompor listriknya ini bisa dipakai untuk memasak. Karena pengguna gas 3 kilo rata-rata listrik di rumahnya 900 ya, antara 450, 900 atau 1300. Dan kita mau coba dengan kompor listrik yang ini bukan kompor listrik gratis ya, ini kemarin aku beli di marketplace, mereknya Ghee Cooker, harganya sekitar 500.000, 400.000 sekian gitu. Dan ini kompor induksi inframerah, jadi ya, dia di permukaannya tetap panas. Jadi kalau dulu aku pernah beli kompor listrik yang seperti ini, nah itu dayanya 500 watt dan itu kalau dipakai buat masak tuh lama banget. Dan sekarang aku coba beli yang ini ya, yang induksi. Ini sih katanya dayanya 2000 watt, cuman karena di sini ada adjustable untuk si tingkat panasnya, jadi mungkin powernya nggak murni 2000, tapi nanti bisa di-adjust sesuai dengan panas yang dihasilkan. Nah sekarang kita mau coba apakah si kompor ini meskipun 2000 watt nanti tetap akan bisa dipakai di listrik yang 450 atau 900. Kita lihat nanti dayanya berapa dan kecepatan untuk memasaknya itu berapa. Oke, kita pakai air dari sebotol ini ya, ini 330 ml, dan nanti kita cek menggunakan termometer. Kita akan masak dua kali di suhu yang paling, di setting yang paling rendah sama di setting yang paling atas. Itu nanti totalnya masing-masing akan berapa watt. Ini kalau kemarin dari deskripsi sih paling rendah dia 80 derajat, yang paling tingginya bisa 280 derajat. Nanti kita lihat dayanya yang dipakai di 80 watt dan 250 watt berapa. Dayanya yang dipakai di 80 derajat sama atau di 280 derajat itu berapa, dan lama waktu yang dipakai untuk memasak air sebanyak 330 ml ini. Oke, langsung kita, ini aku udah pakai wattmeter ya. Jadi aku udah pakai wattmeter di situ, nanti dayanya keluar berapa, dan ini juga aku sambungkan lagi ke wattmeter digital yang bisa dilihat nanti total KWH-nya berapa. Oke, ini masih mati ya, jadi kita tuangin dulu airnya. Oke, ini 330 ml ini biasanya sih cukup ya kalau misalnya kalian mau masak mie rebus atau mie goreng. Dengan air segini cukup lah ya. Oke, ini airnya udah aku masukin. Jadi sekarang kita coba nyalain ke posisi paling rendah dulu ya. Nyalain dulu. Oke, ini kita setting ke paling rendah. Oke, 80 derajat Celcius. Oke, dia udah mulai ada kipas menyala ya. Kita lihat dayanya di sini. Wow, kenapa cuma 5,5 watt? Iya, bener 5,5 watt, nggak salah ya. Coba kalau kita naikin. Bentar. Enggak. Bener. 80 derajat Celcius di sini posisinya 5 watt saja. Bener apa enggak ini ya?
Coba kita naikin ya, kita naikin sampai ya dayanya agak tinggi. Oke, ini -100 derajat Celcius di 100, naik dia 500 watt. Oke, kita coba pakai 100 derajat ya. Ini nanti masaknya berapa lama, dan harusnya ada timer ya. Nanti timernya aku lihat sesuai di jamnya deh. Oke, 500 watt ya, 528 watt. Dan di sini 100 derajat Celcius. Kita lihat dia matang, airnya keluar apa? Kayak berkutuk ya, apa ya bahasa Indonesianya, yang berkutuk-berkutuk gitu, yang udah mulai matang dan panas gitu. Coba berapa menit ya. Ini kompor induksi inframerah ya, jadi permukaannya tetap panas, beda sama yang kompor murni induksi ya, pakai elektromagnetik. Jadi kalau pakai elektromagnetik itu dia permukaannya nggak panas, tapi yang dipanaskan tempat untuk memasaknya. Cuman ya kekurangannya dia tempat masaknya nggak bisa semua tempat masak bisa dipakai, harus yang dari besi atau yang bisa kena magnet gitu. Kalau ini aku pakai panci aluminium biasa, yang biasa aku pakai buat masak Indomie. Dan sepertinya ini lama banget ya. Nggak tahu ini nanti berapa menit ya. Kita coba nggak usah deh, ini via aku pakai soalnya. Oke, 100 derajat Celcius 5,5 watt. Oh, ternyata dia gitu ya. Jadi kalau udah tercapai suhunya, dia itu kayak meng-cut off gitu. Jadi dayanya langsung turun, dan setelah suhunya belum tercapai dia naik lagi. Jadi pas awal nih, oke, ini 500 watt lagi ya. Ya 500 watt lagi dan turun lagi, terus naik lagi, turun lagi. Jadi mungkin emang dia setting di sininya 100 derajat. Kalau udah 100 derajat dia di-cut. Oke, ini aku lihat tapi kenapa enggak 100 derajat ya? Cuman segini. Enggak nyampe 50 bahkan. Ini terus kapan matangnya? Oke, udah jalan berapa menit ya? Coba. Aduh, belum panas juga nih air nih. Tapi udah mulai hangat sih. Udah mulai terasa hangat. Oke. Lama ini pasti ya. Ternyata di situ ada timernya ya. Udah berapa menitnya, nanti kita timernya ngikut ini aja deh. Ya paling tadi dikurangin berapa menit gitu. Oke, wait. Lama ini pasti. Oh, dia hangat aja belum nih. Oh, udah mulai kerasa nih. Kita cek suhunya. 37,1. Kalau permukaannya, oh iya, kalau permukaannya bener dia 100 derajat, bener. Di permukaan di kompornya bener 100 derajat Celcius, sesuai dengan itu settingannya. Cuman ya masak pakai 100 derajat Celcius mau berapa lama gitu ya. Ini aja listriknya udah berapa tadi? 500 watt loh. 500 watt itu kalau listriknya 450 ya udah langsung turun pasti MCP-nya ya. Udah langsung jeglek dia. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu aja berapa lama dia masaknya ya.
belum. Aku pause dulu aja ya. Oke guys, 3, 2, 1, go. Dan bosen banget nungguin tadi yang 100 derajat Celcius, bahkan udah sekitar 12 menit dan airnya belum mateng, belum layak untuk dipakai buat masak Indomie. Sekarang kita coba lagi dengan suhu yang lebih tinggi, dengan suhu yang paling tinggi ya, kita paling tinggi. Terus nanti kita lihat berapa dayanya dan waktunya berapa lama. Oke, biar pasti timernya kita on kan setelah dia nyala aja. Jadi nanti kita tahu berapa waktunya sampai dia matang dan berapa daya totalnya. Oke, kita cabut. Kita maksudnya biar timernya reset ya. Oke, kita setting value buat kita nyalakan ke power daya tertinggi. Aduh, ternyata harus nungguin dingin dulu. Aneh juga ya. Oke. 280 derajat Celcius. Dayanya 1587 watt. Ini hanya yang punya listrik 2000 watt ke atas nih yang bisa pakai. Dan wow, di situ kompornya langsung merah-merah kayak gitu ya. Oke ya. Oke, kita lihat berapa menit. Kalau misal nanti kita average ya. Jadi daya 100 derajat dayanya berapa? Daya 280 derajat dayanya berapa ya? Itu 1581 watt dan terus berada di level itu. Mungkin karena suhu kompornya belum memenuhi sampai di segitu, jadi dia tetap nyalain dengan daya maksimal. Cuman ternyata ini 2000 watt guys, 2000 watt. Watt, 1500 dan 2000. Cuman ini langsung cepet banget ini ya. Si mana tadi termometer ya? Nah ini dia. Ini baru langsung jalan dia. Langsung 50 derajat padahal baru 2 menit. Ini udah langsung keluar asapnya itu si airnya. Dan langsung berasap. Sepertinya sih bisa ya kalau ini ya. Kalau yang tadi bener-bener deh fail nggak mungkin kita nungguin masak air 330 mili 10 menit lebih. Kita kalau mau masak Indomie udah keburu mati kelaparan kali ya. Aduh, lowbat lagi baterainya kamera. Oke guys, ini sih kayaknya udah bisa ya. Udah keluar asap kayak gini, meskipun nggak blekutuk ya. Suhunya sih di sini terdeteksi 200 ya, 248 derajat tuh di situ, 200 ya, sesuai settingan sih. Cuman di sini 75 derajat dan tapi dia udah kempreng kayak gini dan ini bisa sih dipakai buat masak mie ya. Waktunya cuman 3 menit guys. Oke. Kalau yang tadi 11 menit 12 menit belum masak, dia ini 3 menit udah bisa dipakai untuk masak ini. Oke, kesimpulannya kita lanjut besok ya. Berarti kameranya udah mau. Oke. Jadi kita matiin dulu kompornya. Karena dia udah matang
Dan ini udah mulai keluar ini sih ya, udah mulai keluar si lekutuk-lekutuknya sih ya. Dan tandanya udah bisa dimasukin mie, dan mungkin setelah dimasukin mie cuman butuh sekitar 3 menit buat matang ya, buat matang mie-nya ya. Oke guys, kita matiin ya karena udah matang. Oke, dan nanti average-nya aku tulis di deskripsi ya, atau di video ini nanti yang di bagian-bagian akhir, karena kita harus hitung dulu. Jadi tadi waktu 100 derajat itu berapa menit, dan ini 280 derajat berapa menit, tapi ya dengan daya yang sebesar itu tadi. Jadi apakah memungkinkan jika si pengguna gas 3 kg itu akhirnya disuruh berpindah dari kompor gas 3 kg menjadi kompor listrik, karena rata-rata yang pakai gas 3 kg itu paling listriknya di rumah antara 450, 900 atau 1300. Dan perlu dinot juga, ini baru satu kompor ya, artinya satu tungku dengan daya segitu tadi. Bayangin jika 2 tungku menyala barengan, ya bisa aja sih, cuman ya kita nggak bisa nyalain TV, kita nggak bisa nyalain lampu, kita nggak bisa nyalain magicom, kita nggak mungkin juga harus cabut kulkas juga biar power listriknya di rumah tuh nggak turun ya. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like sama subscribe ya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan bye bye.